Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Husnia Zahra dari Offering D25 dengan nomor induk mahasiswa 2104326200523. Di video kali ini saya akan mereview materi perbedaan 4 mazhab fikih mengenai hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita. Mazhab dalam bahasa berarti jalan, sedangkan dalam pengertian mazhab merupakan sebuah jalan yang telah dibuat oleh mujtahid atau orang yang ilmunya benar-benar sudah mumpuni sehingga dapat menyimpulkan suatu masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan apabila tidak menemukan jawaban, mereka bisa menggunakan qiyas atau analogi. Terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka, diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempatnya termasuk dikatakan sebagai mujtahid mutlak karena ilmu mereka yang benar-benar sudah mumpuni. Maka dari itu, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fikih mengenai masalah furu'iyah atau cabang. Contohnya seperti membaca doa qunut pada saat sholat subuh, lalu membaca basmalah dalam setiap surat Al-Fatihah, lalu jumlah rakaat pada saat sholat tarawih, dan masih banyak lagi berbagai perbedaan pendapat. Setiap perbedaan tersebut pastinya terdapat argumentasi, baik itu bersumber dari Al-Quran, hadis, atau pendapat dari para ulama. Pada video ini saya akan mereview mengenai masalah perbedaan pendapat keempat mujtahid mutlak mengenai hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keempat mujtahid mutlak tersebut, diantaranya yaitu: yang pertama merupakan mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anha merupakan salah satu imam tertua. Beliau lebih suka menggunakan al-raidu atau pendapat. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anha mendapatkan ilmu atau bertemu langsung dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, sehingga beliau dikategorikan sebagai mujtahid mutlak, yang berarti mujtahid yang independen dalil-dalil dan argumennya, sehingga imam-imam yang tidak mengikuti mazhab lain. Sebagian besar pengikut mazhab Hanifah terdapat di Turki, Pakistan, dan India. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Malik radhiyallahu anha merupakan salah satu mazhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, dikarenakan beliau asli putra Madinah. Dalam mengambil dalil dan argumentasinya, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah pada saat itu, karena beliau yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah SAW. Pengikut dari mazhab Imam Maliki berada di daratan Afrika seperti Tunisia, Maroko, dan wilayah lainnya. Yang ketiga, mazhab Imam Al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak berkembang di Makkah pada abad 14 Hijriah. Sebagian besar ulama Masjidil Haram mengikuti akidah Asy'ariyah dan mazhab fikih Imam Al-Syafi'i. Begitu juga dengan semua ulama di Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengikuti mazhab Syafi'i. Sehingga sampai sekarang Indonesia paling banyak jumlah pemeluk Islam, sebagian besar dari ulama dan masyarakatnya mengikuti mazhab Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hambali. Raja Arab Saudi Malik Abdul Aziz pernah menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hambali. Namun beliau menambahkan tidak melarang mazhab lainnya yang berkembang di Mekah. Selain itu, sang raja telah menetapkan bahwa mazhab fikih kerajaan Arab Saudi adalah mazhab Hambali. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Arab Saudi, Kuwait, Emirat menganut mazhab fikih Ibnu Hambali. Sehingga dari materi yang telah saya baca, perihal permasalahan sentuhan kulit antara pria dan wanita apakah dapat membatalkan wudu atau tidak. Dari penjelasan keempat mujtahid mutlak tersebut, menurut mazhab Hanifah, Maliki, dan Hambali, ketiganya berpendapat bahwa sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudu, terkecuali apabila persentuhan tersebut menimbulkan syahwat, maka dapat membatalkan wudu. Ketiga pendapat tersebut dikuatkan oleh hadis atau dalil yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis lain yang menjadi rujukan utama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Dawud, dan Al-Baihaqi. Dan dalil lain yang menjadi rujukan utama dari mazhab Maliki dan Hambali yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi. Sedangkan argumen dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu, sedangkan apabila sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram sendiri merupakan orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah.
Dalam argumen beliau menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan salah yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.